Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Di video ini kami akan mempresentasikan proyek UI UX kami yang berjudul Hello Home. Di sini kami beranggotakan 5 orang, ada Alvin Widianto, Astrid Kunegonda, Ignatius Rama, Keken, dan saya sendiri, Stephen Chen. Baiklah, langsung saja kami masuk ke sesi materi. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Astrid Kunegonda. Silahkan. Terima kasih. Baik, pertama kita masuk pada latar belakang. IoT membuat berbagai perangkat rumah tangga dapat saling terhubung dan dikendalikan melalui internet. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan smart home meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan pengguna, dan otomatisasi aktivitas rumah tangga. Namun, tantangan masih ditemukan seperti kebutuhan koneksi internet stabil, keamanan data, adaptasi pengguna terhadap teknologi. Perancangan aplikasi Hello Home hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kemudian, kita masuk pada rumusan masalah. Pada rumusan masalah, ada 4 poin penting, yaitu yang pertama, bagaimana merancang aplikasi smart home berbasis IoT yang dapat melakukan monitoring dan kontrol perangkat secara real-time. Yang kedua, bagaimana aplikasi dapat membantu menghemat energi melalui otomatisasi dan pengaturan perangkat. Yang ketiga, apa saja kebutuhan pengguna dalam menciptakan aplikasi smart home yang efektif, mudah digunakan, dan aman. Ya. Bagaimana penerapan metode design thinking dapat membantu menyusun solusi UI UX aplikasi smart home. Kemudian kita masuk pada tujuan perancangan. Yang pertama adalah merancang aplikasi smart home yang mampu memonitor dan mengontrol perangkat rumah berbasis IoT. Desain UI UX yang responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui pendekatan design thinking. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi fitur-fitur aplikasi yang dapat mendukung efisiensi energi seperti otomatisasi perangkat, pengingat penggunaan, dan memonitoring konsumsi listrik. Kemudian yang keempat adalah menghadirkan solusi digital yang meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi pintar. Kemudian selanjutnya kita masuk pada UI Guidelines. Aplikasi Hello Home menerapkan UI Guidelines yang berfokus pada yang pertama, tampilan sederhana dan mudah dipahami pengguna. Yang kedua, navigasi jelas dan minim langkah. Kemudian yang ketiga, pemilihan warna yang menciptakan rasa nyaman dan modern. Kemudian yang terakhir, yang keempat, konsistensi icon, tombol, dan ilustrasi agar pengalaman pengguna lebih mulus. Kemudian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita masuk ke design thinking. Yang pertama ada empatis, yang mengidentifikasi kebutuhan, kebiasaan, dan masalah pengguna smart home terkait efisiensi energi, keamanan, dan pengendalian perangkat. Next. Udah kan? Di sini udah next? Belum kan? Nggak next kan? Yang mana? Yang nih? Udah next kan? Kita masuk ke define, yang dimana define merumuskan inti masalah perlunya aplikasi smart home yang mudah digunakan, aman, dan mampu mengelola energi secara efisien melalui IoT. Selanjutnya saya akan serahkan kepada kawan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang IDEA. Pada bagian IDEA, kami menghasilkan berbagai ide dan solusi fitur seperti kontrol perangkat, monitoring konsumsi listrik, jadwal otomatisasi, dan notifikasi keamanan. Beberapa ide solusi tersebut kami buat dalam bentuk note ide.
yang dimana terdiri dari seperti yang bisa kalian lihat di bawah ini. Yang pertama, membuat fitur yang dapat mematikan lampu atau AC secara otomatis ketika pengguna lupa, menyediakan tampilan monitoring energi yang sederhana agar mudah dipahami semua pengguna, menambahkan fitur pemantauan rumah jarak jauh untuk memastikan kondisi rumah tetap aman, menghadirkan sistem otomatisasi yang lebih canggih agar perangkat dapat bekerja sesuai kebutuhan pengguna, menampilkan informasi penggunaan energi setiap perangkat secara real time. Dan terakhir, menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi penghematan energi kepada pengguna. Not ide tersebut kami lalu kelompokkan dalam bentuk affinity diagram, yang dimana kami mengkelompokkan beberapa poin-poin ide tersebut dengan bentuk-bentuk dari contohnya tampilan UI yang mudah digunakan untuk menampilkan informasi secara real time, dikelompokkan dengan ide menyediakan tampilan monitoring energi dan menampilkan informasi penggunaan energi. Lalu ada fitur kontrol perangkat dari jarak jauh, kemudian ada fitur otomatisasi perangkat. Selanjutnya, pada bagian ini kami memilih beberapa ide yang akan diprioritaskan dalam pembuatan aplikasi, yang dimana terdapat beberapa ide yang akan kami kerjakan sekarang, seperti menyediakan tampilan dan menampilkan informasi perangkat. Kemudian dikerjakan selanjutnya, yang ini membuat fitur yang dapat mematikan perangkat secara otomatis dan menambahkan fitur pemantauan rumah jarak jauh. Selanjutnya, setelah menentukan ide-ide tersebut, kami langsung membuat desain sketsa contoh untuk pembuatan prototipe atau wireframe, yaitu Crazy X, yang dimana kami membuat 8 sketsa contoh untuk tampilan dari aplikasi, mulai dari fitur, halaman, dan tombol-tombol yang akan digunakan dalam aplikasi tersebut. Berikutnya pembahasan prototipe akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk prototipe ini, apa sih itu prototipe? Prototipe adalah untuk membuat rancangan aplikasi menggunakan Figma untuk memvisualisasikan alur interaksi pengguna. Ini contoh gambar dari WeFrame, yaitu ada dashboard, analis dan ruangan, serta gambar perangkatnya. Dan yang ini adalah contoh foto atau gambar dari prototipe. Yang itu tadi ada dashboard, analis, dan seterusnya. Yang ketiga adalah teks. Itu untuk menguji prototipe kepada calon pengguna untuk mendapatkan masukan, lalu melakukan perbaikan UI UX. Itu adalah completion rate. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. IoT adalah sorry. IoT terbukti memberi dampak besar terhadap efisiensi energi, keamanan, dan kenyamanan rumah tangga. Berdasarkan hasil kajian jurnal, smart home mampu menurunkan konsumsi listrik hingga 15-30% melalui monitoring real-time dan otomatisasi perangkat, serta lebih optimal bila didukung AI. Aplikasi Hello Home dirancang sebagai solusi smart home modern dengan fitur kontrol perangkat, efisiensi energi, dan pengalaman pengguna yang sederhana serta nyaman. Untuk penjelasan selanjutnya dari Figma, saya serahkan kepada teman saya, Stephen Chen.
Baik, terima kasih. Untuk Figma-nya akan saya presentasikan, tapi saya akan stop share screen dulu. Saya akan mengganti halaman. Mohon tunggu sebentar. Baik, seharusnya sudah muncul ya. Apakah ada muncul? Adakah yang muncul? Halo? Apakah ini muncul? Ada. Oke ya, baik. Sudah. Sudah. Oke. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil Figma kami. Ini adalah welcome screen kami. Dan kita akan masuk ke halaman login. Di sini kita bisa masukkan email dan masukkan sandi. Serta punya fitur untuk daftar akun jika belum punya akun. Masukkan nama Anda, masukkan email, dan sandi. Daftar. Baru kita masukkan email lagi dan sandi. Oke, kita masuk. Ini adalah tampilan dashboard, adalah tampilan halaman utama dari UI UX kami. Di sini ada 5 perangkat yang akan muncul di halaman dashboard. Ini adalah 5 perangkat prioritas atau 5 perangkat yang paling sering digunakan oleh pengguna, sehingga bisa memudahkan pengguna untuk mengakses secara cepat dan instan. Di sini juga ada daftar perangkat yang lebih detail. Misalnya di sini ingin masuk ke kulkas. Yang terakhir ini tinggal masuk ke kulkas. Dan di sini kita bisa langsung mengakses satu perangkat dengan lebih detail. Misalnya ini air purifier, ini pemanas air, dan lain-lain. Kita juga bisa melihat ada di ruang mana sebuah perangkat ini disimpan. Misalnya untuk ini TV ada di ruang tamu. Bisa kita on dan off. Oke, ini saja untuk dashboard. Kita akan pindah ke ruang analisis. Analisis di sini isinya adalah ya sesuai namanya analisis. Di sini akan muncul data-data seperti konsumsi listrik per bulan. Ya kurang lebih seperti ini. Jadi ini bisa memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan listrik kita, biaya bulanannya berapa, dan beban terberatnya di perangkat apa saja, dan total penggunaan listrik kita berapa. Oke, untuk ini saja analisis untuk ruangan. Di sini kita eh, mengakses perangkat secara detail yang ada di satu ruangan. Untuk ini ada di dapur, ada 4 perangkat, dan kulkas tentunya selalu aktif ya, karena tidak ada yang mau mematikan kulkas, nanti basi. Oke, di sini ada gambar roda gigi ini atau setting. Kita bisa masuk ini untuk lebih detail. Kita bisa mengatur suhu, modenya, dan grafik. Waduh, sorry guys, sepertinya ini agak sedikit ya, mengelag. Oke, kita bisa juga mengaktifkan lampu, dropper vakum, air purifier, dan lain-lain. Intinya kita bisa mengakses satu perangkat lebih detail yang ada di satu ruangan. Jadi di sini lebih banyak ruangan, bukan hanya dapur, ada dapur, garasi, ruang tamu, kamar tidur, WC, dan lain-lain. Kita bisa pindah ke ruangan selanjutnya melalui di sini ataupun melalui tombol kiri kanan ini, navigator ini. Oke, dan terakhir, oh ya, pengaturan. Di sini ada beberapa menu pengaturan, ada akun, ada notifikasi, keamanan, kita bisa ubah kata sandi, perangkat yang terhubung apa aja, dan autentikasi PIN atau biometrik. Dan juga untuk biometrik.
Dan juga ada kebijakan privasi seperti aplikasi pada umumnya, bantuan dan dukungan, serta sosial media kami. Jadi misalnya di sini saya akan membuka punya saya, tinggal diklik dan ini akan mengarahkan ke Instagram. Ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan dari hasil UI UX kami. Kurang lebih aplikasinya seperti ini. Tujuannya adalah untuk kita mengakses suatu perangkat perangkat IoT dengan jarak jauh dengan internet. Jadi ini bisa memudahkan kita, nggak perlu kita pulang ke rumah baru kita nyalakan lampu atau nyalakan perangkat. Kita bisa mengontrolnya jarak jauh. Tentunya ini bisa mempermudah dan tentunya lebih aman, bisa hemat listrik juga, bisa on off otomatis dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ini saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain. Demikian kami tutup. Sekian, terima kasih.